Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga mbak-mbak semuanya dipermudah urusan sampean mbak, amin ya robbal alamin. Pak tak doakan yang baik-baik dari sini. Semoga sampean bisa sukses selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya, duitnya berhasil terkumpul, kemudian mbak nanti pulang ke kampung halaman berkumpul sama keluarga tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun, mbak, amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas sebuah VT yang kemarin ini aku baca di Facebook, dan ini sumber VT-nya dari Mbak Yurlika. Nah, iki Mbak Yurlika ini Facebook Pro ya, jadi mungkin tidak dijelaskan secara detail bagaimana jika ada kasus seperti ini. Jadi itu kenapa saya mengangkat VT-nya Mbak karena di situ tidak ada kejelasan bagaimana cara melawan majikan-majikan yang nggak punya hati seperti ini. Oke Mbak, kita bakal membahasnya kasus salah satu teman kita, dan ini penting banget bagi mbak-mbak yang saat ini kerja di perantauan jika mengalami kasus yang sama. Langsung aja ya Mbak. Oke, jadi teman kita ini kerja di Hong Kong, dapat majikan jope jaga kongkong atau Mbah Lanang lah. Nah Mbah Lanang ini tidak bisa berjalan Mbak. Nah karena tidak bisa berjalan, jadi kemana-mana dia harus memakai kursi roda, bahkan harus diangkat Mbak. Diangkat, mungkin Mbak Eki mengangkat dari tempat tidur, diangkat ke kursi roda, kemudian mau mandi diangkat, kemudian mau ke tempat tidur diangkat, dan sejenisnya. Intinya Mbak Eki sering mengangkat mbah jagaannya dia. Nah, sudah 3 tahun bekerja di situ, mungkin kemampuan Mbak ini sudah agak berkurang. Ada lelahnya juga Mbak. Nah, karena ada lelahnya juga, suatu hari mbaknya ini terjadi sebuah insiden di mana pinggangnya Mbak ini kecedit. Jadi bagian pinggangnya ini kecedit Mbak, pas ngangkat bayi ini. Nah mengetahui Mbak ini sudah sakit banget ya waktu kecedit tadi, ini berusaha ngomong sama anaknya bayi. Anaknya bayi mungkin menyarankan ke dokter. Jadi karena ada saran dari majikannya, dia ke dokter Mbak. Nah di dokter dikasih resep obatan. Tapi setelah dia itu ke dokter minum obat-obatan, ini enggak sembuh-sembuh. Dan malah tambah sakit Mbak, akibat dari kecedit tadi. Nah karena tambah sakit, kemampuan kerjanya akhirnya berkurang, bahkan sudah tidak bisa mengangkat. Mbak akhirnya majikan dia atau anak baik ini langsung melakukan pemutusan kontrak kerja selang 3 hari kasus kecedit tadi, karena nggak kunjung sembuh-sembuh. Dan jahatnya Mbak, majikan ini bilang, Cece kamu pulang aja ya, berobat dulu di rumah, nanti kalau sudah sembuh kamu kembali lagi kerja di Hong Kong. Jadi Mbak ini diinterminate oleh majikannya dan disuruh beres oleh majikannya, dan kemudian besoknya ini diantar ke bandara Mbak. Jadi langsung dibelikan tiket, diantar di bandara, disuruh pulang Mbak. Belum ada pengobatan secara tradisional. Kalau kecedit secara otomatis kan bukan ke dokter atau Mbak, tapi biasanya ini harus ke obat-obatan tabib, obat-obatan tradisional yang membantu kalau ada bagian tulang yang mungkin bergeser, tulangnya kejepit atau sebagainya. Ini kan bukan ke dokter, tapi majikan ini menyuruh Mbak ke dokter, jelas tidak sembuh.
harusnya perawatan pelan-pelan. Nah, kalau sudah kasus seperti ini bagaimana sih, Kak? Nah, aku jelaskan buat kawan semuanya. Jadi, seharusnya untuk kasus Mbak E ini jangan mau di-interminate, apalagi langsung dipulangkan ke kampung halaman. Itu tidak boleh, Mbak. Walaupun semua hak-haknya itu dikasih, itu tidak boleh, Mbak. Karena sakitnya kecelakaan Mbak E itu di tempat majikan. Karena di situ jelas ada undang-undangnya, yaitu di mana ada lembaga yang namanya IOC bab 282 ini mengatur undang-undang kerja tentang ganti rugi cedera atau penyakit akibat kerja PRT asing di Hong Kong. Pertama, jika Anda cedera saat bekerja atau mungkin kecelakaan atau meninggal, ini harus lapor dulu Mbak ke IOC. Nanti sampai dapat ganti rugi. Yang pertama. Kedua, pekerja yang cedera ini wajib seharusnya memberitahu majikan tentang kecelakaan tersebut. Nah, setelah memberitahu, nanti majikan wajib memberitahu ke labor departemen juga, Mbak. Dalam kurung waktu batas maksimal kalau nggak parah 14 hari. Tapi kalau parah ini harus dalam kurung waktu 7 hari diberitahu Mbak tentang kecelakaan fatal tersebut. Nanti pekerja yang mengalami cacat atau kehilangan kemampuan akibat kerja ngangkat Mbah tadi, nanti sama IOC dijelaskan Mbak, dia mendapat ganti rugi dan juga perlindungan yang serupa. Salah satunya adalah digaji selama cuti sakit semasa dia disembuhkan, entah itu masa-masa pemulihan, Mbak Eki tetap dapat gaji, nggak harus kerja, tidak boleh kerja juga tidak masalah. Jadi nggak harus kerja. Kemudian yang kedua, dapat ganti rugi sekaligus. Jadi ganti rugi sekaligus ini adalah pendapatan bulanan. Jadi cuti sakit juga dapat, gaji bulanan Mbak Eki juga dapat. Kemudian yang ketiga adalah biaya pengobatan. Baik itu pengobatan rawat inap ataupun pengobatan jalan. Jadi semasa Mbak Eki dirawat nanti di rumah tabib wong atau mungkin tabib orang-orang lokal, atau mungkin Mbak hanya dikasih resep, nanti kamu datang ke sini lagi ya, atau Mbaknya itu dipijet saraf. Nah, nanti semuanya itu yang nanggung adalah majikannya. Jadi untuk kasus Mbak E seperti itu, tolong jangan mau dipulangkan karena Anda wajib disembuhkan, dibiayai pengobatan oleh majikan Anda. Seharusnya itu bukan ke dokter, Mbak. Nah, bagaimana kalau majikan tetap memaksa Anda memulangkan? Maka Anda bisa melaporkan kasus ini ke labor departemen, ke imigrasi. Kemudian masukkan kasus ini juga ke IOC. Itu saran saya. Bagaimana sih caranya? Caranya sampai nulis surat, Mbak. Nulis surat. Kemudian nanti suratnya itu sama isinya. Yang pertama dimasukkan ke IOC, yang kedua dimasukkan ke labor departemen, yang ketiga dimasukkan nanti ke imigrasi sebagai ya istilahnya sampai melapor lah ke imigrasi bahwa majikan ini loh melakukan pemutusan kontrak kerja secara intermit ketika aku mendapatkan kasus kecelakaan di tempat kerja akibat ngangkat bayi. Bagaimana caranya nantinya? Nah, Mbak silakan tonton layar HP, itu semuanya aku kasih tahu alamat 3 lembaga ini. Jadi nanti kalau sampean sudah mendapatkan respon dari mereka, sampean datang ke labor departemen, datang ke imigrasi, kemudian datang ke IOC untuk
lebih lanjut lagi kasus Anda sampai ke pengadilan jika majikan tetap bersikukuh untuk tidak mau mempekerjakan Anda karena dianggap Anda ini kemampuannya sudah berkurang, tapi Anda berhak untuk mendapatkan hak-hak ganti rugi. Jadi ganti rugi selama saman 3 tahun kan, saman bisa menuntut ganti rugi 1 tahun gaji Mbak. Karena apa? Seharusnya 2 kontrak nih. Tapi karena kecelakaan kerja tadi, saman akhirnya diterminate. Jadi masih ada 1 kontrak, masih ada 1 tahun lagi untuk selesai 2 kontrak. Ya, nggih. Semoga dengan adanya kasus ini Mbak-mbak paham, jangan sampai Mbak-mbak dipulangkan keenakan majikan. Dan kemudian untuk Mbak-mbak semuanya dengerin. Kalau sampai jaga Mbah yang apabila sampai harus ngangkat junjung lah. Karena Mbah sampean kui lumpuh dan kemudian berat badan mbahmu kui setengah kintal lebih, tolong Mbak-mbak semuanya ambilan pekerjaan 2 tahun saja cukup. Jangan sampai terus-terusan karena yang namanya badan kuat itu nggak selamanya Mbak. Ambilan 2 tahun. Tapi kalau seandainya sama dengan mengangkat majikan Anda, kemudian mempengaruhi kondisi buruk kesehatan Anda, maka Anda bisa melaporkan kasus ini ke imigrasi. Pelaporan ini memberitahu imigrasi tentang ketidakmampuan Anda ngurus majikan yang lumpuh. Nanti imigrasi akan memudahkan proses sampai mencari majikan baru. Itu saran saya. Jangan karena Anda keenakan nih neng kono cuma ngangkat-ngangkat tok. Tapi akhirnya apa? Nasib Yowi Mbak kecetet juga. Karena kemampuan kita jika tiap hari melakukan pekerjaan angkat berat seperti itu, maka badan kita pun juga kesehatannya juga menurun. Tulang kita kuwi juga akhirnya rapuh. Jadi itu aja saran saya buat mbak-mbak semuanya. Semoga dengan pembahasan seperti ini bermanfaat nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.